Pasukan dari Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengklaim telah melancarkan 15 serangan menargetkan situs-situs penting di wilayah Yaman pada Jumat 4 Oktober 2024. CENTCOM mengatakan setidaknya ada belasan situs penting Yaman yang dikuasai Houthi telah berhasil dihancurkan dalam serangan ini. Media Houthi Al-Masirah menyebut Amerika Serikat telah melakukan serangan brutal dengan menargetkan pangkalan militer dan bandara yang dikuasai Houthi. Amerika Serikat juga turut melontarkan 4 serangan di wilayah Sanaa, ibu kota, serta 2 serangan lainnya di Provinsi Damar. Militer Amerika Serikat bahkan turut menerjunkan kapal perang dan pesawat canggihnya untuk membombardir wilayah Yaman yang disinyalir sebagai markas kelompok Houthi. Amerika Serikat berdalih serangannya dilakukan untuk melindungi Israel dari ancaman Houthi Yaman. Seperti diketahui, Houthi telah meluncurkan serangan ke sekitar 100 kapal di Laut Merah dan menenggelamkan 2 kapal yang terafiliasi dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Israel. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tengah melakukan pemesanan pesawat komersil untuk mengangkut 40 WNI dari Yordania ke Jakarta. Para WNI tersebut dijadwalkan tiba di tanah air pada Senin 7 Oktober 2024. Evakuasi para WNI terus dilakukan pemerintah Indonesia menyusul terus meningkatnya konflik di kawasan Timur Tengah. Adapun pesawat komersil ini dibagi dalam 2 penerbangan. Saat ini, 40 WNI tersebut sudah berada di Amman seusai menempuh jalur darat dari Beirut. Sebelumnya, 65 orang WNI sudah dievakuasi dari Lebanon lewat 5 gelombang. Gelombang evakuasi WNI itu dilakukan pada 10 Agustus, 18 Agustus, 28 Agustus, dan terbaru 2 dan 3 Oktober 2024. Hizbullah telah menyergap pasukan Israel yang mencoba menyusup ke Odeiseh. Hizbullah melakukan ledakan besar pada pasukan Israel dan memaksa mereka mundur hingga menimbulkan korban dan cedera. Bentrokan sengit terjadi di Odeiseh. Odeiseh merupakan wilayah yang sangat penting karena merupakan salah satu titik masuk bagi pasukan Israel untuk memasuki wilayah Lebanon Selatan. Namun lokasi itu merupakan salah satu titik sempit bagi Hizbullah. Yang dilakukan Hizbullah adalah membiarkan pasukan Israel masuk sedikit lebih jauh, memasuki wilayah yang tidak begitu mereka kenal, lalu menyergapnya. Hizbullah mengatakan mereka akan memukul mundur pasukan Israel. Adapun tentara Israel menyusup untuk menghancurkan infrastruktur Hizbullah langsung di perbatasan yang tidak dapat dihancurkan melalui pengeboman udara. Ribuan pager dan walkie-talkie yang digunakan Hizbullah meledak pada 17 dan 18 September 2024 lalu. Lebih dari 30 orang tewas dan ribuan orang terluka akibat ledakan tersebut. Terungkap bahwa ini adalah bagian dari operasi yang telah lama dikoordinasikan oleh Israel selama bertahun-tahun. Selama hampir 9 tahun, Israel secara diam-diam memasang bom pada perangkat tersebut. Kemudian setelah semuanya siap, lalu diledakkan jarak jauh oleh Israel. Tahap pertama rencana tersebut diprakarsai oleh Mossad pada tahun 2015. Perangkat-perangkat tersebut diam-diam dimasukkan ke Lebanon. Rencana operasi peledakan pager itu muncul pada tahun 2022, lebih dari setahun sebelum serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Sementara itu, pemegang lisensi pager Apollo tidak mengetahui operasi Israel dan tidak menyadari bahwa pager itu dirakit secara fisik di Israel di bawah pengawasan Mossad. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei memuji kinerja Iran dalam meluncurkan rudal ke Israel. Saat menyampaikan khutbah umum pada sholat Jumat kepada sejumlah besar jamaah di Masjid Imam Khomeini Grand Musola Teheran, Khamenei mengatakan serangan Iran sepenuhnya sah. Menurut Khamenei, apa yang dilakukan Iran adalah hukuman paling ringan bagi Zionis yang merampas kekuasaan. Ia pun menegaskan bahwa Republik Islam akan dipenuhi keteguhan hati dan tidak menunda atau terburu-buru untuk membalas. Sholat di Teheran dilaksanakan setelah upacara peringatan untuk pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah yang dibunuh dalam serangan di Beirut. Khamenei mengatakan keteguhan Amerika Serikat dan sekutunya untuk melindungi Israel adalah alat mereka untuk konflik global yang besar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.